Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Mahmudah selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi dan teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan yaitu dengan materi hubungan interpersonal. Sebelum ke materi, kita izin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juanita Sabna Irmawati dengan NIM 24514000017. Saya Bambang Wijanarko dengan NIM 24514000011. Saya Resta Eka Budi Yuliana dengan NIM 24514000024. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan kepada teman saya yaitu Eka. Untuk yang pertama yaitu faktor penilaian hubungan interpersonal. Yang A, percaya. Secara ilmiah, percaya didefinisikan sebagai mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh resiko, oleh Givrin tahun 1967. Definisi ini menyebutkan 3 unsur percaya. Yang pertama, ada situasi yang menimbulkan resiko. Yang kedua, orang yang menaruh kepercayaan kepada orang lain berarti menyadari bahwa akibatnya bergantung pada perilaku orang lain. Yang ketiga, orang yang yakin bahwa perilaku orang lain akan berakibat baik baginya. Yang B yaitu sikap suportif. Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Orang yang bersikap defensif bila ia tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empatis. Komunikasi defensif dapat terjadi karena faktor-faktor personal ketakutan, kecemasan, harga diri yang rendah, pengalaman defensif, dan sebagainya, atau faktor-faktor situasional. Di antara faktor-faktor situasional ada perilaku komunikasi orang lain. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya yaitu Juanita. Nah, untuk di materi sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh teman saya yaitu Eka tentang percaya dan sikap suportif. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada sikap terbuka. Nah, dari sikap terbuka ini amat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. Lawan dari sikap terbuka tersebut adalah dogmatisme. Moulton Rockach mendefinisikan dogmatisme sebagai berikut. Sebagai yang tertera ini ada 3, saya akan menerjemahkan saja. Nah, untuk yang pertama, organisasi keyakinan dan ketidakpercayaan yang relatif kognitif tentang realitas. Untuk yang kedua, mengorganisir sekitar satu set keyakinan inti tentang kepengarangan absolut yang pada gilirannya. Nah, untuk yang ketiga, menyediakan kerangka kerja bagi pola intoleransi terhadap orang lain. Untuk yang selanjutnya, Rockach menegaskan bahwa pengaruh dogmatisme terhadap proses penerimaan dan pengelolaan informasi dengan menggunakan Brock dan Emmer tahun 1977 sebagai rujukan karakteristik orang yang bersikapnya terbuka dikontraskan dengan karakteristik orang tertutup, yaitu bisa disebut juga dengan dogmatis. Berikut contoh orang yang dogmatis terbagi menjadi 6. Yang pertama, menilai pesan berdasarkan motif pribadi. Untuk yang kedua, berpikir simplitis. Untuk yang ketiga, berorientasi kepada sumber. Yang keempat, mencari informasi dari sumber sendiri. Dan yang kelima, serta secara kaku mempertahankan dan membela sistem kepercayaannya. Dan untuk yang keenam atau yang terakhir, tidak mampu membiarkan inkonsistensi. Kemampuan untuk berkomunikasi secara interpersonal. Kemampuan untuk berkomunikasi secara interpersonal memungkinkan orang-orang mengordinasikan perilaku mereka. Konsentrasi berhubungan dengan pembentukan koordinasi perilaku antar komunikator untuk mencapai tujuan bersama. Maksud dari koordinasi di sini adalah esensi dari organisasi. Kemampuan untuk berkomunikasi secara interpersonal yaitu 1. Mengembangkan hubungan organisasi.
Menurut Abizar 1986, tidak seorang pun yang dapat berbuat banyak secara individu dalam organisasi. Hanya melalui aktivitas yang terkoordinasi secara terikat, segala sesuatu dicapai dalam kehidupan dalam organisasi. Kepemimpinan atau leadership adalah aspek penting dalam kehidupan organisasi sebab memberikan pada anggota-anggotanya pengarahan. Tepatnya dari arah organisasi. Pimpinan mengidentifikasikan berbagai tujuan organisasi dan memutuskan berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anggota organisasi tersebut dalam rangka mencapai tujuan. Zalensky Prep 1986 menekankan pada perbedaan kepribadian antara pemimpin dan pengelola. Pimpinan berhubungan dengan arah dan inovasi, sementara pengelola berhubungan dengan keterlibatan dan efisiensi. Dennis menegaskan bahwa pimpinan haruslah 1. Mengembangkan visi dan kepercayaan diri untuk membuat berbagai keputusan organisasi yang efektif dan menentukan. 2. Melihat pada gambaran organisasi yang lebih besar daripada kunci-kunci dan skrup organisasi. 3. Melihat sesuatu dalam konteks, menafsirkan situasi organisasi dari sisi sejarah dan tujuan organisasi yang unik. Yang keempat, mempunyai kekuatan dan keberanian untuk membuat berbagai keputusan yang sulit serta mengambil resiko yang penuh perhitungan. Yang kedua, mengembangkan dan mempertahankan hubungan. Kunci daripada wujud hubungan efektif adalah dengan membuat berbagai ekspektasi yang jelas dari komunikator interpersonal, sehingga mereka dapat mengarahkan berbagai aksinya sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari individu yang berhubungan tersebut. Mempelajari berbagai harapan orang lain adalah hal yang tidak dapat dielakkan dalam hubungan antar pribadi. Setiap saat seseorang berkomunikasi dengan orang lain, seseorang mempengaruhi hubungan dengan orang tersebut dalam berbagai hal. Sejauh perilakunya cocok dengan harapan orang lain terhadap dirinya, maka bersangkutan dapat memperkuat hubungan tersebut. Bila perilakunya tidak cocok dengan harapan mereka, maka dia akan membuat orang lain menjadi frustasi dan keadaan ini akan memperlemah hubungan interpersonal. Pesan-pesan metakomunikasi yang kompleks. Pesan-pesan yang memberikan umpan balik mengenai komunikasi digunakan untuk membangun kontrak hubungan tertulis. Terdapat dua tugas dari pengembangan kontrak tertulis ini, yaitu 1. Teman berhubungan harus memahami harapan dari kedua belah pihak. 2. Teman berhubungan harus setuju untuk mencoba memenuhi harapan satu sama lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pemeliharaan hubungan interpersonal. Bila engkau menyayangiku, engkau tak akan melakukan apapun tanpaku. Bila engkau menyayangiku, engkau akan melakukan apa yang kukatakan. Bila engkau menyayangiku, engkau akan memberikan apapun yang kuinginkan. Bila engkau menyayangiku, engkau akan tahu apa yang aku inginkan sebelum aku memintanya. Satir 1998. Para ahli teori dari peneliti telah mengidentifikasikan banyak perilaku atau strategi yang digunakan orang-orang yang penting dalam memelihara hubungan yang akrab. Contohnya, Knapp-Feingelstein memaksudkan penyikapan dan keterbukaan ekspresi verbal dan nonverbal mengenai komitmen yang keintiman, konflik yang konstruktif, yang paling mengherankan berbohong. Tahun 1992. PR-ku adalah merindukanmu. Rinduku lebih kuat dari matematika, lebih luas dari fisika, lebih terasa dari biologi. Dilan 1990. Sebelum presentasi ini kita tutup, Alangkah baiknya kita melakukan SBK kita terlebih dahulu. ya Mas. A few moments later. Please come rescue me. Sweet little bumblebee, I know
Kita coba. Sekali lagi, Yas. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.